adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat. Nah, puji Tuhan adik-adik, kalau di pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah secara online. Untuk itu adik-adik, mari kita tenangkan hati kita, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, dan kita akan beribadah kepada Tuhan di pagi ini. Kita memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu karena kasih sayang dan pertolongan Tuhan Yesus yang selalu kami rasakan dengan baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Di pagi ini Tuhan Yesus, kami akan mau beribadah kepadamu, namun sebelum ibadah ini kami mulai, ibadah ini kami serahkan dan kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya sebentar. Anak-anak sekolah minggu kami, kakak pengasuh, serta orang tua yang mengikuti ibadah ini mulai dari week 1 sampai dengan week 5, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mau beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sekali lagi memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan pertolongan-Mu sehingga di pagi ini kami akan mau beribadah kepadamu. Dan tiba saatnya kami akan mau membaca, mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan Yesus. Namun sebelum kami membaca dan mendengarkannya, Tuhan Yesus berkati hati kami, berkati pendengaran kami, berikan kami hikmat agar sebentar kami membaca dan mendengarkan firman-Mu boleh kami pahami dengan baik dan benar. Berikan kami hikmat agar firman-Mu ini boleh menjadi
penuntun dan penolong di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, setelah kematian, kemudian kebangkitan, kemudian penampakan, dan sekarang kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus terangkat ke surga. Namun sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berkumpul di suatu tempat, yaitu di Galilea. Nah, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berkumpul di Galilea. Tuhan Yesus sedang berbicara, bercakap-cakap bersama dengan murid-muridnya, menyampaikan kepada para muridnya, menyampaikan bahwa mereka harus setia melakukan firman Tuhan. Nah, di samping itu adik-adik, ada satu pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika dia mau terangkat ke surga. Pesan apa itu? Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya di Galilea sebelum dia terangkat ke surga bahwa kamu diberi kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, itu pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sementara Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada para murid-muridnya di Galilea, bahwa kamu dipenuhi Roh Kudus. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sementara Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini, para murid-muridnya sedang mendengar, memperhatikan apa yang sedang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Setelah Tuhan Yesus selesai menyampaikan pesan ini, atau setelah Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, maka tiba-tiba adik-adik, Tuhan Yesus secara pelan-pelan terangkat ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus sementara naik ke surga, maka para murid-muridnya yang ada di Galilea berdiri, menatap ke langit, melihat Tuhan Yesus yang sementara naik ke atas langit. Dan sampai di atas langit adik-adik, awan datang menutup Tuhan Yesus. Dan ketika awan datang menutup Tuhan Yesus sudah tidak kelihatan lagi, karena
awan sudah menutup. Nah, setelah awan datang menutup Tuhan Yesus, maka tiba-tiba ada 2 orang datang yang berpakaian putih, bersih. Nah, adik-adik tahu siapa yang datang berdiri di dekat awan? 2 orang ini. Nah, 2 orang ini adalah para malaikat yang sedang diutus oleh Tuhan. 2 orang malaikat ini yang diutus oleh Tuhan berdiri di atas awan ketika Tuhan Yesus sudah ditutupi oleh awan. Nah, para malaikat ini melihat ke orang Galilea. Dia melihat ke bawah, melihat orang Galilea yang ada di bawah, melihat Tuhan Yesus ke atas langit. Dan para malaikat ini berseru kepada orang-orang yang ada di Galilea. Mereka berseru dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sedang berdiri menatap ke langit? Mengapa kamu sedang berdiri melihat ke atas langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan waktu yang sama." Nah, adik-adik, itu yang disampaikan oleh para malaikat ketika dia datang berdiri di dekat awan. "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan waktu yang sama." Nah, adik-adik, tadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya bertemu di Galilea. Dan Tuhan Yesus menyampaikan kepada para muridnya, menyampaikan kepada kakak pengasuh, dan menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa kamu harus setia melakukan firman Tuhan. Dan dia berpesan kepada murid-muridnya di Galilea pada waktu itu, termasuk kita semua saat ini, menyampaikan bahwa kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu diberi kuasa, Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus menyampaikan berita ini, menyampaikan pesan ini, maka dia memerintahkan kepada kita semua bahwa kita harus setia melakukan firman Tuhan. Apa itu? Contohnya, adik-adik tidak boleh nakal. Apalagi harus rajin bantu orang tua. Apalagi rajin belajar, karena tugas sebagai anak sekolah, rajin belajar, rajin berdoa. Apalagi saling mengasihi, saling menolong. Ya, tidak boleh nakal. Nakal ini banyak. Contohnya nakal, tidak boleh berbohong, suka maki-maki, hati-hati ini mulut, dipakai berbohong, dipakai maki-maki orang. Nah, itu tadi yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, bahwa kamu harus setia melakukan firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Kita tidak boleh nakal, tidak boleh berbohong, ini mulut, hati-hati, berbohong, menipu, maki-maki orang. Nah, itu contohnya adik-adik ya. Kemudian kita harus menjadi saksinya. Kita harus berdoa, berkomunikasi bersama dengan Tuhan. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita, mama kita, bapak kita sehat buat mencarikan kita nafkah. Mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, seperti saat ini kita sedang beribadah, menjadi saksi. Kita bersaksi menyampaikan berita keselamatan, berita Tuhan Yesus, berita sukacita. Saat ini kakak pengasuh sedang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang hidup. Tidak ada Allah lain, hanya Tuhan Yesus. Nah, itu tadi Tuhan Yesus bahwa kamu harus menjadi saksiku. Menjadi saksiku kepada siapa saja, kepada teman-teman dan kepada siapa saja. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kalau benar adik-adik, dikatakan benar. Kalau tidak, tidak. Jangan sekali-sekali berbohong. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kamu harus setia melakukan firman Tuhan. Kamu harus menjadi saksiku, menjadi saksi yang benar. Jangan menjadi saksi yang salah. Karena menjadi saksi yang salah itu dipakai oleh setan. Setan yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita suka berbohong, menipu, ya. Jadi kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya salah. Karena kita disuruh untuk bersaksi yang benar,
menyampaikan berita keselamatan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus adalah Allah kita. Adik-adik, kakak pengen semua tanya, apakah adik-adik semua percaya Tuhan Yesus? Percaya, kakak pengen percaya. Tidak ada Allah lain, hanyalah Tuhan Yesus. Saya menyampaikan, saya bersaksi, kakak pengas bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang hidup. Dan adik-adik tahu, selama kita hidup di dunia, selama kita mengembara di dunia, kita diperintahkan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perbuatan yang baik. Agar suatu saat nanti ketika Tuhan datang kembali menjemput kita dengan cara yang sama, yaitu ketika kita melakukan perbuatan yang baik selama kita hidup di dunia, selama kita mengembara di dunia, adik-adik, kita melakukan kebaikan, maka ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, maka Tuhan Yesus membawa kita bersama-sama ke rumahnya yang kudus, yaitu surga. Surga adalah tempat kehidupan yang kekal. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, Tuhan Yesus melihat kita selama kita hidup, melakukan perbuatan yang baik, melakukan perintah Tuhan, karena tadi diperintahkan bahwa kamu harus setia melakukan firman Tuhan. Kamu harus menjadi saksiku sampai ke seluruh bumi. Maka ketika Tuhan datang menjemput kembali, maka Tuhan Yesus memberikan kita hadiah, itu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, Tuhan Yesus membawa kita ke surga. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus duduk di surga. Karena surga adalah rumah Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita kita di pagi ini. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kita berdoa. Kita mau berdoa dan kita menutup ibadah kita di pagi ini, adik-adik. Sebentar kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebentar kita tutup dengan ibadah, dengan doa Bapa kami. Nah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena di pagi hari ini Tuhan Yesus kami sudah beribadah secara online, kami sudah memuji Engkau Tuhan Yesus, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau di pagi ini kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus mengajar kami agar kami setia melakukan firman Tuhan dan kami akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Namun selama hidup kami Tuhan Yesus, kami belum menjadi saksi-Mu yang sempurna. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami Tuhan Yesus, karena setiap hari kami selalu melawan kehendak-Mu. Kami akui di hadapan-Mu Tuhan Yesus bahwa kami selalu berdosa. Kami selalu melawan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau di pagi hari ini kami diajarkan untuk selalu setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami mulai dari week 1 sampai dengan week 5 yang hari ini telah mengikuti ibadah secara online. Memberkati
dalam masa pertumbuhannya, memberkati dalam masa anak-anaknya, masa kecil. Tuhan memberkati anak-anak kami mulai dari kecil sampai dewasa, memberikan mereka hikmat. Tolong kasihani mereka Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, sakit, penyakit, dan kecelakaan. Bersama dengan kehidupan kedua orang tua, mama dan papa mereka, di dalam tugas dan pekerjaannya masing-masing. Tuhan berkati kedua orang tua kami, agar orang tua kami boleh tetap sehat kuat dalam tugas dan pekerjaannya setiap hari untuk mencarikan kami nafkah anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada kakak-kakak pengasuh yang saat ini di berbagai aktivitas mereka dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami hikmat Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di pagi ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikannya mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami dalam pendidikannya, agar suatu kelak Tuhan Yesus memberikan keberhasilan dan kesuksesan bagi mereka, dan nama-Mu tetap kami puji dan permuliakan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di luar Papua yang saat ini sementara menuntut ilmu. Tuhan memberkati juga, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, sakit, penyakit, dan kecelakaan. Tuhan bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan anak-anak kami yang ada di luar Papua sedang menuntut ilmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di pagi ini, mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan, agar anak-anak kami boleh kembali sehat. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini bersedih. Tuhan hiburkan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini seluruh hidup kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus memberkatinya, agar persembahan ini boleh kami pakai di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mau berdoa bersama-sama di hadapan-Mu. Doa Bapa kami yang kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, demikian ibadah kita di pagi ini. Salam sehat.